Halo sahabat setia Mikostar, kembali lagi bersama IT Mikostar. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan scan di mesin Kyocera menggunakan FTV. Nah, di sini saya menggunakan mesin FS6030 ya. Eh, kita mulai dari awal. Di sini kita masukkan IP mesin untuk masuk ke web command center di mesin. Nah, untuk mesin tipe-tipe lama ini berbeda dengan mesin yang baru. Loginnya itu, passwordnya itu admin 00, adminnya kecil. Nah, terus kita pergi ke basic untuk setting address book yang akan kita setting scan FTV. Kita cari nama kebetulan PC saya yang akan kita setting. Nah, di sini ada fitur SMB dan FTV. Nah, di sini saya udah mengisi SMB, tinggal saya kasih tutorial scan to FTV. Di sini ada hostname, port number, path, login username, sama login password. Di sini hostname-nya masih sama hostname PC kita atau laptop kita. Nah, untuk FTP sendiri kita memerlukan aplikasi tambahan, yaitu FileZilla Server Interface. Nah, di sini kita buka FileZilla-nya, lalu kita connect, edit, lalu ke user. Nah, di sini kita add ulang. Saya kasih nama Kyocera. Nah, user di sini itu akan menjadi login username di FTV. Di sini kita bisa menggunakan password kalau mau, dan kalau tidak jangan checklist passwordnya. Lalu ke share folder, karena kebetulan saya sudah membuat folder di drive saya. Nah, ke atas. Nah, ini scan FTV. Kalau sudah, di sini kita centang semua yang ada di file dan directories. Lalu kita klik OK. Nah, kembali ke command center mesin. Nah, di sini kalau untuk menggunakan FTV, FileZilla-nya itu harus tetap menyala. Nah, di sini hostname sama seperti ini. Kalau kita tahu nama hostname kita Windows R, lalu cmd, lalu ketik net config workstation. Nah, di sini ada computer name. Computer name ini adalah hostname yang harus diisi di FTV maupun SMB. Nah, di sini kelebihannya FTV itu kita tidak usah mengisi path seperti SMB. Nah, ini pathnya itu adalah folder yang telah kita bikin. Nah, kalau di SMB login username-nya itu login username PC kita. Nah, sedangkan kalau di FTV adalah user yang kita bikin tadi. Saya kasih nama itu Kyocera. Karena tadi tidak pakai password, kita hapus aja. Lalu kalau sudah, kita submit. Nah, di sini. Nah, ini minusnya di mesin lama itu, di mesin FS itu kita gak bisa tes koneksi kayak di mesin baru. Jadi kita tidak mengetahui setelah ngisi ini berhasil apa tidak. Nah, caranya itu kita harus pergi langsung ke mesin, lalu coba melakukan scan dari mesin. Nah, kalau sudah melakukan scan dari mesin, kalau misalnya tidak ada error apapun dari mesin, berarti itu berhasil. Nah, kalau misalnya belum berhasil, pasti ada beberapa faktor. Soalnya kalau FTV itu firewall harus mati. Firewall itu harus mati. Karena saya menggunakan antivirus yang berbayar, saya sudah
masuk dulu ke antivirus Kaspersky. Nah, di sini cara mematikan firewall di antivirus ya. Kalau misalnya di antivirusnya firewallnya masih on, dipastikan tidak akan berhasil. Nah, karena di sini sudah off, jadi ada kemungkinan kita pasti berhasil melakukan scan-nya. Nah, oke. Saya akan coba scan ke mesin sekarang. Nah, di sini saya sudah melakukan scan ke mesin. Nah, di sini scan FTP-nya berhasil ya, tidak ada error. Nah, lihat ini tanggalnya sama sekarang 14, jamnya sama, berarti saya baru melakukan scan. Nah, berarti metode scan ke FTP ini berhasil, dan tidak ada kendala. Kalau kita udah sesuai, kita matikan firewall. Tapi kalau firewallnya on, pasti dia akan ngeblok atau menolak. Nah, tapi jikalau ada error 2101, itu hostname-nya itu kita ganti ke IP kita. Nah, pasti dipastikan itu gak ada kendala, pasti berhasil. Nah, ini perbedaan SMB dan FTP apa sih? Nah, di sini kalau SMB dan perbedaan FTP tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita tidak perlu mengisi pad, kita tidak perlu mengisi login password kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di SMB ini padnya itu kita harus membuat folder yang di-sharing. Jadi kita membuat folder, terus kita harus sharing folder tersebut. Beda dengan di FTP, kita cuma membuat foldernya saja tanpa harus di-sharing. Nah, terus saya gini. Nah, kalau di SMB ini hasil scan-nya itu folder yang saya buat yang sudah di-sharing, sedangkan di sini itu kosong, tidak ada. Nah, ini kelebihannya dari FTP. Nah, terus untuk login username dari SMB ini kita harus menggunakan login username PC kita yang tadi kita lihat di net configuration. Nah, login passwordnya itu kalian harus menggunakan login password PC Anda. Kalau tidak menggunakan password, dia tidak akan bisa. Nah, untuk setting FileZilla-nya ini dipastikan kalau menggunakan FTP itu FileZilla-nya selalu on. Jika FileZilla-nya tidak hidup atau mati, dia pasti akan gagal untuk melakukan scan. Nah, karena di sini saya menggunakan FTP karena sudah berhasil dan perbedaannya udah saya kasih tahu. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan tentang menghadapi error atau apa, kalian bisa komen di bawah error apa saja yang kalian alami, dan saya akan memberikan solusinya harus bagaimana. Oke. Di sini kita berbicara terlebih dahulu. Nah, ini kenapa harus lebih memilih SMB dibanding FTP. Kalau kita menggunakan FTP, firewall ini harus dalam kondisi off. Sedangkan kalau Windows 10 itu rentan terhadap virus yang masuk dan dia punya defender sendiri. Jadi diusahakan firewallnya itu harus selalu aktif. Makanya saya selalu menyarankan kalau menggunakan Windows 10 kalian harus menggunakan SMB biar tidak ada masalah dalam menonaktifkan atau mengaktifkan firewall. Tapi kalau menggunakan FTP, kalau misalnya kalian menggunakan Windows 7, kalian bisa menggunakan FTP karena Windows 7 sudah tidak update lagi. Mungkin segitu jelasan